Jumpa lagi bersama saya dengan Cak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Dadang dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang di channel Dadang Aprianto. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membincangkan tindak lanjut dari request kawan-kawan yang coba chat ke saya, ke WA pribadi saya, bahwasannya Cak Dadang, tolong dong angkat kondisi lansia yang ada di Palembang ini. Karena apa? Lansia di Palembang ini kan rawan terpapar kondisi lansia ini rawan terpapar virus COVID-19. Makanya dari itu saya pada pagi hari ini coba mendatangkan tamu. Menurut saya tamu yang saya hadirkan pada pagi hari ini layak untuk menyuarakan aspirasi kawan-kawan lansia yang di luar sana. Baiklah, saya akan perkenalkan tamu yang saya hadirkan pada pagi hari ini, Bapak Dr. Randes Saipul Bahri. Baiklah, saya akan coba menyapa Bapak Dr. Randes Saipul Bahri. Apa kabar Pak pagi ini? Baik Pak. Baik ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi gini Pak, saya ini berapa hari yang lalu ada teman-teman saya juga coba chat ke WA pribadi saya bahwasannya tolong dong dibincangkan kondisi lansia di Palembang ini, karena menurut teman-teman saya yang chat itu ada juga beberapa lansia yang memang harus mendapat perhatian lebih, karena kan Palembang ini 14 hari yang lalu telah mengeluarkan surat untuk Palembang ini zona merah dan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Terus ditambah lagi 14 hari ke depan. Nah, jadi saya juga tertarik juga untuk membincangkan ini. Makanya itu coba kita bincangkan dengan bersama Pak Dr. Randes Saipul Bahri. Sejauh mana sih sebenarnya kondisi lansia-lansia ini? Ini kan saya membincangkan ini seputaran teman-teman Bapak juga ini. Kan mohon maaf sebelumnya, mungkin Bapak juga termasuk akan menuju usia lansia. Jadi gimana Pak sebenarnya kalau di kalangan teman-teman yang Bapak di atas umur Bapak misalkan 10 tahun yang lalu, mungkin kondisinya kan udah agak lemah nih imunnya. Gimana Pak kondisinya teman-teman Bapak untuk hari ini? Untuk kondisi teman-teman yang seperjuangan dengan saya kuat Mas ya. Cuma yang di atas saya itu riskan karena tubuhnya agak lemah ya, baik itu 60 sampai 70 tahun itu mudah terserang penyakit. Oleh karena itu himbauan pemerintah itu bagi yang lansia itu tetap di rumah. Apa ini kegiatan di rumah? Pertama yaitu boros cucu. Iya. Kedua menyiram bunga. Yang ketiga berdoa, ibadah itu ibadah yang penting. Yang penting itu ibadah. Nah, itu pandangan saya untuk mewakili lansia. Jadi gini Pak, ketika lansia ini kan terkadang kan sedikit agak pikun ini, mohon maaf saya. Ketika pikun ini kan untuk mempersiapkan protokol kesehatan ini kadang-kadang kan dia perasaan sudah pakai masker nih. Tiba-tiba
tidak pakai masker Tidak pakai pada masker. waktu dia misalkan ke warung atau menyiram bunga di halaman. Ini gimana Pak melihat seperti itu? Ya itu saya sedih sekali. Iya. Karena mengapa? Karena lansia itu riskan kan. Ya pertama-tama riskan, pertama-tama imunnya tidak kuat. Karena kebanyakan lansia itu bagi yang imun kuat tidak apa-apa. Itu bagi yang lemah itu terserang penyakit. Apalagi dengan pandemi COVID-19 ini cepat sekali Ya penularannya. cepat sekali penularannya kepada yang lansia-lansia. Oleh karena itu diwajibkan lansia itu di rumah saja. Jangan keluar ke pasar. Jangan keluar ke pasar. Ke warung-warung juga dibatasin ya. Dan lansia itu kan pasti ada cucu suruhnya ada. Iya. Jadi banyak dia tuh. Jadi gini Pak, menurut pandangan saya kan ketika lansia ini di rumah saja, Iya. ini harus ada juga cara untuk memperkuat imun. Iya. Nah, cara memperkuat imun ini kan bisa datangnya dari vitamin atau mengambil ultraviolet misalkan yang vitamin K, berjemur pagi hari. Iya. Iya. Ini gimana Pak? Selama pandemik dan sebelum pandemik atau sama saja ini kegiatan yang dilakukan teman-teman Bapak yang sudah lansia? Di zaman sebelum pandemi. Sahabat Carada, kali ini channel Dadang Aprianto akan membagikan giveaway untuk 20 orang pemenang. Syarat dan ketentuan boleh lihat deskripsi di bawah ini. Dengan pandemi itu sama saja perasaan. Sama saja ya. Iya. Jadi perilaku. Cuman perbedaannya kalau sebelum pandemi itu sibuk. Iya. Kalau di zaman COVID-19 ini banyak di rumah saja. Di rumah saja. Karena himbauan dari pemerintah. Iya. Pokoknya kita harus kebanyakan yang penting kerjakan sholat, ibadah. Banyak itu. Itulah pesan untuk teman-teman yang di atas. Sudah tuh ngurus cucu misalnya kalau lebih dari teman-teman yang 60-70 kan. Iya. Itu yang kita himbau pada yang lansia. Ya. Sebenarnya kalau di seputaran rumah Bapak ini, Iya. itu berapa banyak teman Bapak yang di atas Bapak? Oh banyak. Banyak ya. Cuman di sekitaran rumah Bapak itu banyak yang nyibukkan diri di sholat di rumah saja. Di rumah. Ya paling-paling mau si cucu. Itu ya. Jadi gini Pak, ketika ini kan Palembang ini kan harusnya dan semestinya ini harus menyiapkan paling tidak mensubsidi lah bahasa ya, mensubsidi orang-orang yang sudah lansia yang belum mendapat misalkan PKH atau apa bantuan-bantuan yang sifat nasional ataupun ke daerah. Ini kan ada juga yang tidak mendapat bantuan langsung. Misalnya pemerintah mungkin punya data berapa jumlah lansia yang ada di Palembang ini, apa harapannya atau pemerintah nih, harapan pemerintah menyikapi lansia-lansia ini yang mudah dan rentan terpapar COVID-19 ini? Harapan pemerintah harus diperhatikan. Yang bentuk perhatiannya atau bentuk perhatiannya yang pertama yang diperhatikan yaitu obat-obatan. Harus diberikan. Yang belum dapat sembako diperhatikan. Iya, diberi ya. Subsidi ya, sembako. Diberi subsidi dari pemerintah Kota Palembang. Itu yang saya harapkan. Kebanyakan ada lansia yang tidak juga yang dapat. Tidak seluruhnya terkapar kan. Karena data-data Palembang tuh ada yang seberang 1, ada yang banyak ya. Ada yang di kecamatan seberang 62, banyak yang tidak terkapar.
yang tidak terkapar kan. Yang terkapar tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Jadi gini, ketika ini harapan kepada pemerintah tuh, untuk harapan kepada teman-teman bapak yang sudah lansia nih, apa yang harus mereka lakukan ke depan Ya, untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? harapan Ada lansia teman-teman, ini bagi teman-teman itu pertama jaga kesehatan. kesehatan ya. Pertama terjaga kesehatan. Kedua mengikuti protokol pemerintah. Protokol kesehatan, Protokol kesehatan, tidak keluar rumah. memakai masker kalau Kalau masker, kalau keluar ada. Sudah tuh jaga kesibukan atau kamu tadi nyiram bunga banyak si cucu. Iya. Yang terakhir ibadah. Ibadah yang penting ya, Yang penting ibadah. untuk menuju ke ini, ke apa namanya tuh? pokoknya apa namanya, ketika kita sudah lansia ini harus lebih banyak Ya berdoa. muhasabah lah ya. Muhasabah. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah yang terpenting ya. Yang terpenting itu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Ya, kalau lansia ini itu saja yang disampaikan. Itu saja ya. Iya. Yang penting bagi lansia-lansia yang di luar sana tetaplah harus semangat untuk menjalani hidup di akhir-akhir masa COVID-19 ini. Iya, tetap semangat, terus rajinlah untuk berdoa. Bukan saja orang tua, kita juga harus rajin berdoa. Ya. Kita juga berdoa. Mentang-mentang kita masih muda, Lagi tidak berdoa. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya, kesempatan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Andes Saiful Bari Syahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.